Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Sablak Tutorial. Saya mohon maaf ya teman-teman, untuk kemarin itu sempat eh, jatuh, bukan jatuh kecelakaan ya teman-teman, tapi jatuh sakit dan hampir beberapa hari tidak bisa aktivitas, dan baru sekarang baru bisa aktivitas kembali. Di sini saya akan berbagi tutorial. Ini saya unboxing untuk kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan handphone ini, yaitu Oppo A31, dengan kondisi kerusakan untuk di bagian kamera itu tidak bisa berfungsi teman-teman. Setelah saya unboxing, saya coba untuk cek dulu di bagian charger untuk mengetahui handphone ini baterainya habis atau tidak. Setelah saya unboxing, ternyata untuk baterainya masih di angka 55%. Setelah itu kita coba untuk nyalakan handphonenya untuk pengecekan, yaitu di bagian kerusakannya teman-teman. Oke, handphone sudah bisa menyala. Kita coba untuk tunggu sebentar hingga menyala sampai menu untuk pengecekan di bagian kerusakannya, yaitu di bagian kamera tidak bisa berfungsi. Setelah menyala, kita coba untuk cek. Perhatikan di bagian kameranya, setelah saya coba untuk membuka aplikasi kamera ya teman-teman, atau membuka kameranya, tidak ada respon, alias setelah kita tekan aplikasi kamera tidak bisa membuka kamera, dan ada notifikasi peringatan kamera gagal memulai beberapa kali, pulihkan dengan membersihkan riwayat. Jadi apabila kita membuka kamera tidak bisa dibuka ya teman-teman, alias tidak bisa membuka gambar kamera dan ada notifikasi peringatan seperti tadi. Oke, kita langsung saja untuk proses pengerjaan untuk pengecekan lebih detail. Setelah kita membuka di bagian backdoornya dan kita buka penutup mesin, dan di bagian kamera kita cek dulu. Oke, kita angkat untuk mesinnya ya teman-teman untuk pengecekan lebih detail. Dan di bagian ini ada bagian kaleng, yaitu area jalur pada kamera depan, dan atau juga di bagian kamera belakang itu kalengnya sudah pernah dibuka dan juga pernah diperbaiki sebelumnya. Sebelum itu kita lepas dulu di bagian kameranya dan kita cek di bagian ini atau bagian PCB. Di situ ada bagian yaitu komponen jalur pada kamera yang kalengnya sudah dibuka dan juga sudah pernah diperbaiki ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba untuk zoom untuk memperdekat kondisi di bagian komponen pada jalur kameranya yang sudah pernah diperbaiki. Banyak timah yang saling terhubung dan kita harus membersihkannya dulu atau meratakan dan merapikan di bagian timah dan juga yang ada di bagian komponennya. Oke, setelah kita gunakan fluk, kita membersihkan menggunakan Goodwick untuk mengambil timah, dan juga kita lindungi dulu PCB yang agak luka ya teman-teman, atau untuk menutupi di bagian yang tidak sesuai jalurnya atau merapikan di bagian PCB-nya. Ini tujuannya untuk nanti kita kasih komponen yang hilang. Jadi untuk komponen ini adalah komponen bagian filter pada jalur kamera, dan juga ada dioda yang hilang juga ya teman-teman. Jadi ada dua komponen. Untuk di bagian ini setelah kita kasih lem hijau atau lem pelapis PCB, kita klik dulu. Tujuannya untuk nanti kita pasang komponen dari mesin kanibalan, atau kita mengambil komponen dari mesin kanibalan agar bisa terkoneksi di bagian yang sesuai bentuknya ya teman-teman. Seperti ini saya mengambil dari bangkai mesin Oppo
entah tipe serinya Oppo seri apa saya lupa teman-teman. Seingat saya kalau nggak salah dari mesin Oppo A5s. Di situ saya mengambil dari mesin bangkai, yaitu komponen buat filter jalur kameranya, dan kita pasang untuk mempresisikan komponen yang akan kita ganti ya teman-teman. Jadi setelah kita gunakan lem hijau atau pelapis PCB, jangan lupa untuk kita klik dulu jalur yang sudah sesuai atau bentuk dari jalur untuk komponen filternya itu ya teman-teman. Dan juga untuk penggantian komponen di bagian dioda yang hilang juga. Jadi ada 2 komponen yang akan kita ganti, karena sebelumnya sudah pernah diperbaiki sama beliau, namun ada kecelakaan kerja, mungkin gak sengaja itu membuat di bagian komponen atau beberapa komponen itu hilang teman-teman. Oke, setelah kita ganti dan sudah kita pasang, kita diamkan dulu hingga dingin dan bentuknya seperti ini atau hasilnya seperti ini setelah kita ganti ya teman-teman. Oke, setelah kondisi mesin dingin, kita bersihkan dari sisa fluknya dan kita bisa pengecekan ulang. Usahakan di bagian titik komponen, terutama di bagian komponen IC filternya atau IC filter pada kamera itu harus sesuai ya teman-teman. Kalau kalian lupa titik dari bentuk posisi filter kamera, kalian bisa membaca pada di skema atau menghafal letak titik jalur pada komponennya itu sendiri. Di sekelilingnya IC filter itu terdapat banyak komponen. Kalian bisa menyamakan juga dari bentuk handphone lain seperti seri yang berbeda, namun untuk jalur pada filternya itu hampir sama teman-teman. Jadi ada beberapa jalur kalian bisa cek atau menyamakan pada mesin yang lain, atau kalian bisa cek di bagian skema atau membuka skemanya. Setelah kita perbaiki, kita coba untuk nyalakan infonya ya teman-teman, untuk pengecekan apakah kamera bisa dibuka atau tidak. Oke, perhatikan untuk di bagian aplikasi kamera setelah kita coba untuk membuka kameranya. Alhamdulillah sudah keluar gambar kamera belakang. Kita coba untuk memfokuskan, yaitu kita fokuskan untuk suatu benda, dan untuk kamera depan untuk kita alihkan bisa berfungsi dengan normal. Kita ambil gambar untuk kamera belakang dan kita ambil gambar juga di bagian kamera depan. Untuk di semua mode kita harus pengecekan dulu ya teman-teman. Jadi untuk mode video, mode foto ataupun mode potret. Jadi untuk kedua kamera ini di semua mode potret, mode foto maupun mengalihkan mode video bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita coba untuk merekam video dari kamera belakang dan juga merekam video dari kamera depan. Oke, setelah kita mengambil rekaman dari kamera depan maupun kamera belakang, kita coba untuk pengecekan atau memutar videonya. Alhamdulillah, untuk merekam video dari kamera depan maupun dari kamera belakang bisa berfungsi dengan sangat normal sekali teman-teman. Oke, kita cek ulang untuk membuka kamera dan mengalihkan kamera depan ke kamera belakang bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah selesai ya teman-teman. Untuk membuka kamera kita coba untuk kembalikan lagi dan kita buka kamera lagi. Alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Tinggal kita mematikan infonya dulu untuk proses yaitu perakitan ulang. Dan jangan senang dulu apabila handphone ini sudah kembali normal, karena belum kita rakit. Setelah kita rakit nanti kita coba untuk pengecekan ulang ya teman-teman, untuk pengecekan kedua kalinya setelah selesai untuk perakitan. Untuk di bagian kamera, jika kamera itu di bagian modul kameranya itu kotor, habis kemasukan debu, nggak sengaja habis diperbaiki sama pihak lain, jika membuat di bagian modul kamera maupun lubang kamera atau lensa kamera itu kotor atau kena debu, kita bisa membersihkan menggunakan solasi kuning.
untuk menghilangkan debu-debu atau kotoran pada bekas jari yang terdapat di bagian modul kamera depan maupun modul kamera belakang. Oke, kita lanjut untuk proses perakitan ulang. Kita pasang untuk penutup mesin dan kita pasang untuk di bagian backdoornya. Oke, setelah kita nyalakan infonya, nanti kita coba untuk pengecekan ulang sambil kita membersihkan di bagian area layar agar di bagian layarnya bisa kelihatan jelas, lebih jernih dan bersih saat kita pengetesan bagian kameranya. Oke, handphone sudah menyala. Setelah kita rakit, kita cek kedua kalinya untuk membuka di bagian kamera depan dan kamera belakang. Oke, alhamdulillah masih bisa dibuka untuk membuka kamera atau bisa berfungsi kameranya, teman-teman. Untuk kedua kamera, yaitu kamera depan dan kamera belakang, bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Masih jernih, bersih, dan tidak gagal membuka kamera seperti awal tadi sebelum kita memperbaikinya, teman-teman. Oke, jika sudah selesai semua, kita tes kedua kalinya untuk memastikan handphone ini benar-benar normal atau tidak. Alhamdulillah sudah sukses. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.